Laporan Rektor tentang Dies Natalis ke-58 Universitas Udayana. Rektor dipersilakan. Yang terhormat Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani yang hadir secara daring, Gubernur atau Wakil Gubernur Bali, Senat Universitas Udayana beserta seluruh pimpinan Universitas Udayana, Bapak Pangdam, Kapolda, Kepala Pengadilan Tinggi Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, para konsul jenderal India, Jepang, Cina, para ketua DPRD Provinsi Bali, para bupati sebali, wali kota Denpasar, para Dewan Pengawas Universitas Udayana, Ketua LL Dikti Wilayah 8, para rektor PTN PTS, Direktur Politeknik Negeri Bali, para ketua sekolah tinggi, Direktur Rumah Sakit, para pimpinan Bank Mitra Kerjasama Universitas Udayana, dan seluruh undangan lainnya yang berbahagia. Puji syukur dan angayu bahagia patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan berkahnya lah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan waktu untuk bisa bertemu baik secara offline maupun online pada acara Dies Natalis Universitas Udayana yang ke-58 dengan tema SDM UNUD Unggul, Mandiri dan Berbudaya dalam Adaptasi Kebiasaan Baru. Hadirin yang saya hormati, dalam Dies Natalis Universitas Udayana dapat saya sampaikan bahwa sejarah berdirinya Universitas Udayana merupakan universitas tertua dan juga terbesar di Bali, didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP nomor 104 tahun 1962 tentang pendirian Universitas Negeri di Denpasar yang dikukuhkan kemudian dengan Surat Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1963 pada tanggal 9 Agustus tahun 1962. Universitas Udayana dinyatakan resmi berdiri sejak 17 Agustus 1962 bersamaan dengan Hari Proklamasi Republik Indonesia. Namun pada tanggal 29 September 1958 di Bali juga saat itu sudah berdiri Fakultas Sastra Udayana sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya. Fakultas Sastra Udayana inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya UNUD pada selanjutnya diperingati sebagai Hari Perayaan Dies Natalis UNUD yang dialihkan pada tanggal 29 September. Jadi gambar ini adalah peresmian Fakultas Sastra yang di sebelah kiri pada tanggal 29 September tahun 1958 dan di sebelah kanan peresmian berdirinya Universitas Udayana oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno. Saat ini dapat saya sampaikan bahwa Universitas Udayana terdiri dari 13 fakultas, 1 program pascasarjana, 25.653 mahasiswa, 1.554 dosen, kemudian ada 1.594 pegawai administrasi baik PNS maupun non-PNS.
Dies Natalis Universitas yang ke-58 ini merupakan ajang untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada usia yang ke-58 Universitas Udayana masih berdiri kokoh menjalankan tridharma perguruan tingginya. Juga merupakan momen untuk berterima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan, fasilitas, dukungan, dan pengorbanan terhadap keberadaan dan kemajuan UNUD. Di samping itu juga, Dies Natalis ini merupakan ajang untuk introspeksi diri seberapa jauh Universitas Udayana telah melangkah, seberapa besar UNUD telah berperan dan berkontribusi dalam upaya mewujudkan visi SDM yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Juga momen untuk menentukan langkah-langkah yang tepat selama masa pandemi COVID-19 melanda kita, Indonesia, dan juga dunia. Pentingnya tata nilai Universitas Udayana disimbolkan lambang UNUD, Cakrawidya Prawartana, dan moto kinerja lembaga Taki Takining Sewaka Gunawidya harus menjadi sumber penataan jati diri institusi. Keberhasilan memaknai lambang UNUD akan mendorong setiap staf untuk mengemban ilmu yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, ilmu pengetahuan akan berkembang menjadi produk-produk kebudayaan dan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang hakiki. Disinilah pola ilmiah pokok kebudayaan Universitas Udayana mendapatkan ruang gerak melalui program Tridharma Perguruan Tinggi. Trihita Karana adalah 3 hal pokok untuk terwujudnya kesejahteraan manusia melalui hubungan baik antar sesama, lingkungan, dan Yang Maha Kuasa. Pendidikan tinggi di masa COVID-19 ini bersumber dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Saya sampaikan, ketika bencana tiba, asa tetap menyala, cinta pada mahasiswa tetap membara, walau tanpa tatap muka. Ketika bencana tiba, kreativitas merajalela, pindah wahana bukan kendala. Ketika musibah tiba, dosen dan mahasiswa bangkit berupaya bersama, belajar, bukan sekedar wacana. Ketika musibah tiba, kita terpana, ternyata virus corona tidak harus jadi prahara. Pendidikan tinggi tetap terpelihara, mengantar mahasiswa mencapai cita-cita untuk Indonesia Jaya di tahun 2045. Jadi selama pandemi COVID-19, proses pembelajaran daring berlangsung di Universitas Udayana, baik melalui kegiatan pembelajaran asinkron, kegiatan pembelajaran sinkron. Seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring sementara sampai Desember 2020 dan tahun 2021 akan dievaluasi mengikuti kebijakan pemerintah. Ini adalah grafik mata kuliah yang terdaftar di Online Access System for Air Learning terus mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Total ada 2.165 mata kuliah yang terdaftar di server OASE. Penambahan mata kuliah terjadi pada saat dimulainya semester baru. Jumlah meeting bulanan dengan menggunakan Webex System dari 1 Juni tahun 2020 sampai 30 Agustus, perkuliahan, rapat kelembagaan, dan seminar dilakukan melalui Webex. Rata-rata 7.654 meeting dilaksanakan per bulan di Universitas Udayana, baik antar mahasiswa, dosen, maupun pegawai dari bulan Juni, Juli, sampai dengan Agustus. Peningkatan aktivitas penggunaan Webex juga diikuti dengan penambahan user
dan jumlah peserta rata-rata ada 1.000 user menjadi host di Webex sistem UNUD per bulan dengan jumlah peserta per bulannya rata-rata 144.000 orang. Masih pendidikan di masa COVID-19, Universitas Udayana mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan uang kuliah tunggal selama pandemi COVID-19. Sebelum Permendikbud 25 tahun 2020 terbit, berupa bantuan sosial tunai dari Pemprov Bali, pembebasan UKT sejumlah 512 mahasiswa, penurunan kelompok UKT, penundaan UKT, bantuan kuota internet selama 3 bulan. Setelah Permendikbud 25 tahun 2020 diberikan pembebasan sementara UKT, kemudian ada pengurangan UKT sejumlah 1.176 mahasiswa, ada pengangsuran UKT untuk 92 mahasiswa, dan bantuan UKT berupa KIP kuliah, sehingga total bantuan selama masa pandemi COVID sejumlah 3.031 mahasiswa. Bantuan kuota mahasiswa telah diberikan sebelum bantuan kuota dari Kemendikbud turun dengan menggunakan dana PNBP, pendapatan negara bukan pajak Universitas Udayana. Di samping itu juga pemberian bantuan langsung tunai kepada mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa Universitas Udayana. Pembentukan Satgas COVID untuk pencegahan, perkembangan dan penyebaran COVID-19 Universitas Udayana juga membentuk Satgas COVID yang diketuai oleh Bapak WR4 Profesor Ida Bagus Wiyasaputra. Kemudian pencegahan, perkembangan dan penyebaran COVID-19 juga dilakukan penyemprotan desinfektan dilakukan di seluruh kampus Universitas Udayana secara berkala. Rapat evaluasi juga dilakukan untuk melaksanakan kedisiplinan di dalam penerapan protokol kesehatan pada seluruh aktivitas kelembagaan. Pengadaan hand sanitizer kerjasama Polda Bali dengan Fakultas MIPA Universitas Udayana yang digunakan oleh Universitas Udayana adalah produksi dari program studi farmasi Fakultas MIPA dan disebarkan ke seluruh unit kerja di Universitas Udayana, bahkan di seluruh kabupaten yang ada di Bali. Selama masa pandemi COVID juga dilakukan wisuda daring dan pengukuhan guru besar daring di Universitas Udayana. Beberapa geliat UNUD di masa pandemi COVID dicerminkan oleh gambar berikut ini. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, ini adalah gambar peta jalan Universitas Udayana untuk meningkatkan daya saing di dunia global maupun internasional. Dengan mewujudkan visi misi Universitas Udayana menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri dan berbudaya, maka dilakukan beberapa kebijakan yang mendukung terwujudnya good university governance melalui 4 pilar. Yang pertama adalah pilar tata kelola kelembagaan, yang kedua peningkatan kapasitas tridharma perguruan tinggi baik melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat maupun layanan rumah sakit Universitas Udayana. Yang ketiga adalah peningkatan kapasitas sumber daya, baik SDM, sumber daya informasi, dan juga sumber daya keuangan. Yang keempat adalah peningkatan kapasitas sarana dan prasarana dan internasionalisasi untuk terwujudnya world class university. Saat ini di tahun 2020, Universitas Udayana adalah merupakan instansi ber-BLU, Badan Layanan Umum, terakreditasi A oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, menduduki peringkat 23 klasterisasi perguruan tinggi non-vokasi 2020, peringkat 7 kategori indikator input klasterisasi perguruan tinggi 2020, juga peringkat 16 Sinta Kementerian Ristek Dikti,
peringkat 42 webometrik di Indonesia, peringkat 132 webometrik Southeast Asia, peringkat 20 nasional versi for ICU for International College and University. Data dipetik per Agustus tahun 2020. Hadirin yang saya hormati, ini adalah 4 pilar kepemimpinan yang diterapkan sejak tahun 2017 di Universitas Udayana, yaitu kebijakan terkait tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas perguruan tinggi dan pelayanan kemahasiswaan, peningkatan kapasitas sumber daya dan peningkatan kapasitas sarana prasarana serta internasionalisasi. Yang pertama, tata kelola kelembagaan diimplementasikan OTK, Organisasi Tata Kelola Universitas Udayana, dan juga statuta dengan pembentukan peraturan rektor selama periode sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Seluruh peraturan rektor, amanat statuta telah dibentuk dan ditetapkan. Kemudian UNUD telah menetapkan sejumlah 60 peraturan rektor dan 5 peraturan senat, dan pembentukan peraturan rektor dan senat yang merupakan terbanyak sepanjang sejarah Universitas Udayana. Tata kelola kelembagaan yang kedua berupa reformasi birokrasi. UNUD bergerak menuju birokrasi yang super, better, dan faster. Pengembangan sistem informasi berbasis IMSU dan 46 jenis sistem dengan pengembangan modul-modul tambahan. Tahun 2020 ini juga dilakukan launching sistem Sianita, remunerasi dosen versi 2.0 dan PAK dosen dan sistem informasi digitalisasi aset. Hadirin yang saya hormati, tata kelola kelembagaan berkait masih reformasi birokrasi juga dilakukan pengembangan sistem informasi berbasis mobile aplikasi. Pengembangan mobile aplikasi bertujuan untuk mempermudah akses terhadap layanan Universitas Udayana dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan juga stakeholders. Tata kelola kelembagaan masih dalam reformasi birokrasi. Di dalam bulan September tahun 2020 telah dilakukan PKS, program pelaksanaan kerjasama antara Universitas Udayana dengan Badan Sertifikasi Nasional terkait sertifikat tanda tangan elektronik yang akan diimplementasikan di semua sistem yang dikembangkan oleh unit sumber daya informasi secara bertahap. Tata kelola kelembagaan, penerapan ISO 9001-2015 dan internalisasi budaya kerja 3S, senyum, sapa, dan salam. Internalisasi budaya kerja dan perubahan paradigma birokrasi agar tercipta birokrasi yang bersih dan melayani sesuai amanat reformasi birokrasi. Hadirin yang saya hormati, sejak tahun 2017, Rektor melakukan 2 perjanjian kinerja atau kontrak kinerja. Yang pertama, perjanjian kinerja Rektor dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang kedua adalah kontrak kinerja Rektor dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. UNUD di tahun 2019 dalam penilaian SAKIP mendapat nilai BB sangat baik, dan tahun 2020 diharapkan SAKIP Universitas Udayana akan mencapai nilai A. Kontrak kinerja Rektor, perkembangan target dan capaian perjanjian kinerja Rektor dengan Menteri Riset Teknologi Dikti tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat jumlah indikator kinerja utama dari tahun 2017, 2018, dan 2019. Rata-rata capaian selama 3 tahun terakhir, namun di atas 100%, namun beberapa indikator kinerja utama harus lebih dioptimalkan sehingga seluruh indikator kinerja utama yang ditetapkan dapat mencapai minimal 100%.
Sedangkan persentase rata-rata capaian kontrak kinerja rektor dengan Dirjen Perbendaharaan tahun 2017-2019 tampak dari tahun 2017, 2018, dan 2019. Persentase ada 156% 2017, 2018 148%, dan 2019 136%. Capaian yang di bawah 50% satu indikator yaitu indikator kekayaan intelektual yang didaftarkan baru mencapai 41,54%. Di bidang tridharma perguruan tinggi dan pelayanan kemahasiswaan yang termasuk di dalam pilar 2 kebijakan kepemimpinan yaitu pendidikan, di mana penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 melalui 3 jalur SNMPTN sejumlah 1.738, SBMPTN 2.468, dan jalur mandiri 1754. Penerimaan mahasiswa baru jalur SBMPTN dan Mandiri tahun akademik 2020-2021 dilakukan melalui ujian tulis berbasis komputer dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatannya. Penerimaan mahasiswa baru direkapitulasi data mahasiswa baru pasca sarjana semester ganjil tahun akademik 2021, bidang profesi, program pendidikan dokter spesialis 1, magister, dan program doktor. Untuk pertama kalinya di tahun akademik 2021 penerimaan mahasiswa program pasca sarjana, baik itu program profesi, program spesialis, magister, dan doktor dilakukan melalui UTBK dengan tambahan tes kompetensi bidang dan wawancara dari fakultas atau program studi. Sebaran mahasiswa baru melalui 3 jalur masing-masing fakultas oleh Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kedokteran, Fakultas Peternakan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Pariwisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Kelautan dan Perikanan. Tampak daya tampung SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Data ini diambil dari sistem e-registrasi UNED ACID tanggal 5 September tahun 2020 pukul 17 WITA berdasarkan mahasiswa yang tercatat dengan status mahasiswa aktif. Pendidikan juga perkembangan mahasiswa lulus. Kami atau kita selalu berusaha agar mahasiswa bisa lulus tepat waktu sehingga terjadi keseimbangan antara mahasiswa input dan juga output. Universitas Udayana sampai saat ini sudah memiliki alumni sejumlah 98.551 orang pada laporan wisuda ke-137. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, rata-rata lama studi program S1 dalam semester yang yang jenjangnya 8 semester, nampaknya di sini rata-rata kelulusan S1 memasuki 8 sampai 9 semester pada masing-masing fakultas. Pendidikan ini nampak juga grafik kelulusan tepat waktu Universitas Udayana tahun 2016 sampai tahun 2020 masih perlu kerja keras, dan Universitas Udayana terus mendorong agar mahasiswa dapat lulus tepat waktu. Perlu kerja keras dari seluruh pihak agar jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Jumlah mahasiswa afirmasi dari Dikti yang lulus ada pada grafik warna biru, yang registrasi ada pada grafik dengan warna merah. Di mana tahun 2020 jumlah mahasiswa afirmasi sebanyak 11 mahasiswa, terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 39 mahasiswa. Kemungkinan ini karena adanya pandemi COVID-19.
Jumlah mahasiswa asing yang full course di masing-masing fakultas dapat dilihat pada grafik, di mana yang warna merah adalah tahun 2017, warna hijau adalah 2018, kemudian biru 2019, dan kuning tahun 2020. Ini untuk Fakultas Ilmu Budaya, kemudian ada untuk Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Teknik, Ekonomi Bisnis, Peternakan, Pertanian, MIPA, Kedokteran Hewan, Teknologi Pertanian, Pariwisata, FISIP, dan FKP. Jumlah mahasiswa asing yang full course tertinggi di Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Teknik. Jumlah mahasiswa asing yang short course dalam bentuk program ISPPT, Go Bali, BIPAS, Tropical Engineering, BIPA, IBSN, dan Upskill dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020, di mana total mahasiswa asing tahun 2020 sebanyak 309 mahasiswa mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2017 sampai 2019. Dampak pandemi COVID-19. Pembelajaran dan penjaminan mutu, akreditasi untuk program diploma 2 nilai A dan 2 nilai B. Untuk S1 26 nilai A, 20 nilai B. Dan ada 2 yang belum terakreditasi karena baru dibentuk. Kemudian untuk program profesi ada 2 nilai A, 4 nilai B, 1 nilai C, yaitu program profesi insinyur masih terakreditasi C karena keterlambatan proses akreditasi pada Ban PT sehingga otomatis status akreditasi masih menggunakan status program studi baru. Demikian seterusnya untuk program studi magister, program studi spesialis, dan program studi S3. Tidak ada yang bernilai C kecuali program profesi insinyur. Perkembangan jumlah program studi dan status akreditasi program studi di lingkungan Universitas Udayana kurun waktu 2016-2020. Tahun 2017, jumlah terakreditasi A sejumlah 36 prodi dan terjadi peningkatan yang tajam di tahun 2020 dengan jumlah prodi terakreditasi A menjadi sejumlah 60 program studi. Pembelajaran dan penjaminan mutu yang terkait dengan akreditasi internasional AUNQIE, ASEAN University Network for Quality Assurance, sedang berproses untuk program studi S1 Sastra Inggris, S1 Teknik Mesin, S1 Kedokteran Hewan, S1 Ekonomi Pembangunan. Sedangkan yang sedang berproses untuk akreditasi internasional atau IABI, program studi S1 Teknik Mesin, program studi S1 Teknik Elektro, program studi S1 Teknik Sipil, dan program studi S1 Teknik Pertanian. Akreditasi internasional ABES 21, program studi Magister Manajemen. Distribusi jumlah mata kuliah daring melalui OASE di lingkungan Universitas Udayana sampai Agustus tahun 2020. Di mana tampak pada grafik penggunaan OASE paling banyak dilakukan oleh Fakultas Teknik sebanyak 337 mata kuliah, disusul MIPA 257 mata kuliah, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejumlah 201 mata kuliah. Penelitian dengan dana PNBP dan juga Dikti, di mana jumlah dana yang dikeluarkan untuk membiayai penelitian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan dana hibah dari Dikti yang cenderung mengalami penurunan. Dapat dilihat pada grafik warna biru adalah hibah dengan penggunaan dana pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, dan warna merah adalah hibah Dikti. Jumlah penerima hibah pengabdian
hibah pengabdian dari dana PNBP dan dana Dikti juga cenderung mengalami penurunan. Perlu usaha lebih keras agar di tahun 2021 jumlah hibah pengabdian dapat ditingkatkan. Jumlah publikasi yang dihasilkan dari tahun 2017 sampai 2019 rata-rata lebih dari 4.000 publikasi per tahun, sedangkan di tahun 2020 semester 1 berjumlah 1.483 publikasi. Pada akhir tahun 2020 jumlah publikasi yang dihasilkan diharapkan tidak menurun dari jumlah tahun-tahun sebelumnya. Hadirin yang saya hormati, peningkatan jumlah publikasi internasional pada jurnal bereputasi Scopus Dokumen per year, jumlah publikasi pada jurnal bereputasi Scopus mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Perlu juga kerja keras dari seluruh sivitas akademika agar hal ini tetap dapat dipertahankan di masa-masa yang akan datang. Hak kekayaan intelektual, jumlah HKI meningkat tajam dari tahun 2017 ke tahun 2019. Di tahun 2020 dan seterusnya, jumlah HKI diharapkan juga mengalami peningkatan karena merupakan salah satu tolak ukur capaian kinerja Universitas Udayana. Diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dapat saya laporkan jumlah peserta KKN, PPM, dan KKN tematik per periode tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Jadi total berturut-turut 3.400 untuk 2017, 4.170 di tahun 2018, 2019 3.678 dan juga di tahun 2020. Di tahun 2020, era COVID-19 KKN tahun ini dilakukan secara daring kombinasi. Berikutnya adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah kerjasama dengan instansi lain dari tahun 2017 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, di mana dari tahun 2017 ke tahun 2019 hampir meningkat 100%. UNUD semakin masif mengembangkan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi Universitas Udayana dalam membangun bangsa. Dalam pelayanan, Rumah Sakit Universitas Udayana melalui keputusan Gubernur Bali nomor 271/03B/HK 2020 menetapkan Rumah Sakit Universitas Udayana sebagai rumah sakit khusus COVID-19, di mana jenis layanan yang diberikan di Rumah Sakit Universitas Udayana ada beberapa, yaitu poli COVID-19, layanan IGD 24 jam, pelayanan persalinan, bedah sentral, isolasi intensif, ruang isolasi rawat inap, kemudian layanan radiologi berupa CT scan, X-ray dan X-ray mobile, layanan penunjang medik antara lain farmasi, gizi, laboratorium, patologi klinik dan laboratorium biomolekuler berupa RT, VCA, dan juga rapid test. Adapun SDM yang ada di Rumah Sakit Universitas Udayana terdiri dari 35 dokter spesialis, 94 perawat dan perawat gigi, 67 orang tenaga kesehatan lain, dan 83 orang non-klinis, dan juga ada 4 orang apoteker. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, ini adalah beberapa layanan yang dilakukan di Rumah Sakit Universitas Udayana pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus dengan adanya bantuan mesin PCR dan alat-alat dari Kemenristek dan juga Kemenko Marves, ya, investasi, dari bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Pendapatan Rumah Sakit Universitas Udayana tahun 2019 sampai 2020 terjadi peningkatan
di mana Rumah Sakit Universitas Udayana yang baru berusia 2 tahun namun sudah berkembang sangat pesat. Universitas berkomitmen untuk mendukung Rumah Sakit UNUD agar lebih maju karena merupakan rumah sakit pendidikan dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan PNBP di luar UKT. Ini adalah gambar yang mencerminkan penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Universitas Udayana. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, di bidang kemahasiswaan tahun 2020, Universitas Udayana telah meloloskan kegiatan yang bersifat kompetisi baik tingkat nasional antara lain. Yang pertama adalah finalis pemilihan mahasiswa berprestasi nasional, kompetisi nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam, finalis nasional University Debat Championship tahun 2020, kompetisi debat mahasiswa Indonesia, kontes robot Indonesia, finalis kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan, program kreativitas mahasiswa, program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, juga kegiatan bisnis manajemen mahasiswa Indonesia. Kegiatan kemahasiswaan dari tahun 2017 tampak pada grafik ada 131 yang diikuti berdasarkan kegiatan yang diadakan oleh Belmawa dan ada 95 kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Demikian seterusnya untuk tahun 2018, 2019 dan tahun 2020. Prestasi mahasiswa kegiatan Belmawa yang diraih dari tahun 2017, warna biru adalah prestasi tingkat wilayah, warna merah adalah tingkat nasional, dan warna hijau adalah tingkat internasional dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Perlu dilakukan upaya lebih keras untuk mendorong capaian prestasi mahasiswa. Berbagai bentuk program bantuan dan pendampingan dilakukan agar prestasi mahasiswa dapat terus ditingkatkan. Prestasi mahasiswa kegiatan mandiri dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 baik tingkat wilayah, grafik berwarna biru, warna merah, tingkat nasional, dan warna hijau, tingkat internasional. Kegiatan mandiri merupakan kegiatan di luar Belmawa yang diikuti oleh mahasiswa, baik dilaksanakan oleh Universitas Udayana maupun universitas lain di Indonesia maupun di luar negeri. Daftar jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana APBN tahun 2017 sampai dengan 2020. UNUD akan selalu berupaya untuk menjamin bahwa anak Indonesia yang kurang mampu, terutama yang memiliki prestasi, akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah melalui pemberian berbagai jenis beasiswa. Jadi ada beberapa beasiswa, yang warna biru adalah bidik misi atau KIP kuliah, kemudian yang warna coklat dari adik afirmasi, peningkatan prestasi akademik yang berwarna hijau, ada beasiswa minat bakat yang berwarna ungu, dan juga bantuan UKT KIP kuliah yang berwarna biru muda dapat dilihat pada grafik. Daftar jumlah mahasiswa penerima beasiswa dana dari PNBP tahun 2017 sampai dengan 2020 dari warna biru itu adalah beasiswa PNBP yang disebut sebagai beasiswa Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah, yang berwarna coklat adalah beasiswa Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, dan yang berwarna hijau adalah beasiswa untuk program studi sepi peminat.
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana pihak ketiga ada 20 jenis beasiswa pihak ketiga dari tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020. Ada 308, 294, 342 dan tahun 2020 349 orang yang mendapat beasiswa dari pihak ketiga. Jumlah mahasiswa berwirausaha melalui Pusat Pengembangan Kewirausahaan Universitas Udayana menciptakan wirausaha-wirausaha yang siap tampil dalam kancah lokal maupun nasional. Ada peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018, demikian juga dari tahun 2018 ke tahun 2019, dan tentu juga ada peningkatan di tahun 2020 karena jumlah mahasiswa yang berwirausaha itu juga menjadi salah satu indikator kontrak kinerja antara rektor dengan kementerian. Layanan di bidang UPT Bahasa, berbagai jenis layanan melalui TOEFL Test and Preparation, terjemahan, abstrak, akte kelahiran, transkrip nilai, ijazah, dan lain-lain. Kegiatan UPT Bahasa adalah pelatihan TOEFL, academic writing, pelatihan UAPT bagi dosen di lingkungan UNUD, kursus bahasa Inggris dan tes TOEFL bagi mahasiswa penerima beasiswa bidik misi, juga melakukan webinar Udayana Language Center Forum. Ini adalah gambar grafik untuk tes TOEFL dan terjemahan yang dilakukan di UPT Bahasa dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. UPT Perpustakaan Universitas Udayana keberadaannya memperoleh akreditasi A pada tahun 2019, di akhir tahun 2019. Jadi tahun 2020 UPT Perpustakaan meraih akreditasi A dari Perpustakaan Nasional, dan di tahun 2019 sekarang UPT Perpustakaan Universitas Udayana juga ditunjuk sebagai Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Wilayah Bali. Capaian lainnya, jumlah koleksi buku, juga Perpustakaan Udayana telah berlangganan e-book jurnal dengan dana 700 juta menggunakan ProQuest Research Library, ProQuest ABI, Informa Global, ProQuest Medical Database, Database ProQuest e-book Central Perpetual, dan juga berlangganan Turnitin guna menghindari adanya plagiarisme dalam suatu karya ilmiah di lingkungan Universitas Udayana. Hadirin yang saya hormati, untuk pilar yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya manusia, di mana di sini tampak jumlah mahasiswa. Total di tahun 2020 ada 25.653, jumlah dosen 1.416, ditambah 138 yang berstatus dosen tetap BLU, di mana rasio mahasiswa dosen di tahun 2020 adalah 1:18. Demikian juga dengan tenaga pengajar. Ya, dari tahun 2017, 2018, 2019 ada jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor, di mana juga di sini ditampilkan data dosen yang mendapatkan cerdos di Universitas Udayana. Di tahun 2017 ada 34, tahun 2018 ada 10, tahun 2019 ada 25, dan juga di tahun 2020. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan. Jadi total tenaga kependidikan yang PNS dari tahun 2017 sampai 2020 terjadi penurunan jumlah tenaga PNS kependidikan, karena yang pensiun melampaui jumlah pengangkatan baru, sehingga lebih banyak jumlah tenaga kependidikan yang non-PNS. Untuk tahun 2020 kita memiliki 1.011 tenaga kependidikan non-PNS dan 583 kependidikan berstatus PNS.
Ya, ini adalah grafik dari jabatan akademik dosen, ya. Asisten ahli ada 224, lektor 507, lektor kepala 466, dan guru besar ada 158, dan ada tenaga pengajar juga sejumlah 65 orang. Pada tahun 2020 ditetapkan program bantuan studi lanjut untuk meningkatkan jumlah dosen maupun tenaga kependidikan. Sumber daya manusia tahun 2016 sampai 2019 terjadi penambahan jumlah guru besar. Namun di tahun 2020 sampai September, penambahan guru besar dalam setahun merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Universitas Udayana. Total penambahan profesor guru besar tahun 2017 sampai 2020 sebanyak 31 orang, dan hal ini sangat berkontribusi dengan baik dalam menjaga rasio guru besar dengan dosen. Di bidang sumber daya informasi, dapat saya laporkan jumlah server tahun 2016 sampai tahun 2020 terjadi peningkatan 12, 19, 25, dan di tahun 2020 ini kita mempunyai 26 server. Dengan kapasitas storage dari tahun 2016, 2017, 2019 sampai 2020. Yang terakhir kita mempunyai kapasitas storage sejumlah 101,40. Peralihan berbagai aktivitas layanan dari proses manual ke online perlu didukung sarana dan prasarana TIK yang memadai, terutama jumlah server dan kapasitas storage. Setiap tahun Universitas Udayana berkomitmen meningkatkan jumlah server dan kapasitas storage guna mendukung upaya peningkatan layanan. Jumlah hotspot yang ada di kampus Sudirman dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 terus meningkat. Terakhir, untuk di kampus Sudirman kita mempunyai 228 hotspot, sedangkan di kampus Bukit Jimbaran kita mempunyai saat ini sejumlah 282 hotspot. Dalam upaya memperluas akses mahasiswa untuk mempergunakan internet di area kampus, jumlah hotspot di kampus Sudirman, Bukit Jimbaran terus diupayakan sehingga total saat ini telah memiliki 510 hotspot. Bandwidth dan internet setiap tahun terus ditingkatkan agar berbagai sistem yang telah dikembangkan UNUD dapat diakses secara cepat sehingga layanan yang diberikan dapat lebih cepat dan juga lebih baik. Tampak pada grafik pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020. Total bandwidth internet yang ada di Universitas Udayana adalah 3.300. Hadirin yang saya hormati, di bidang sumber daya keuangan dapat saya sampaikan bahwa kinerja keuangan, penilaian tim verifikasi dan validasi PKBLU Kementerian Keuangan, kinerja keuangan UNUD sudah mencapai kategori baik. Capaian POBO, pendapatan operasional berbanding biaya operasional mencapai 71,30% untuk tahun 2020. Artinya, UNUD mampu mendanai biaya operasional dari pendapatan sendiri sebesar 71,30%. Universitas Udayana juga telah berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari kantor akuntan publik
sebagai lembaga independen selama 3 tahun berturut-turut tahun 2017, 18, dan juga 19. Universitas Udayana mendapat apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar sebagai Satker BLU Pengelolaan Keuangan Terbaik. Tren pagu anggaran dalam DIPA APBN tahun 2017, 18, 19, dan 20 dengan masing-masing warna yang tampak biru, coklat, hijau, dan ungu, kemudian BOPTN dan juga PNBP. Jadi untuk tahun 2020 dapat saya sampaikan APBN yang bersumber APBN adalah 272,7 M, yang bersumber BOPTN 28,7, dan yang bersumber PNBP adalah 421,1 M. Pagu Universitas Udayana terutama dari PNBP cenderung mengalami kenaikan, namun pagu BOPTN dari pusat setiap tahun masih menurun. Realisasi pendapatan PNBP. Tren penerimaan UNUD, baik dari pendapatan pendidikan maupun non-pendidikan, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 4 tahun terakhir. Dapat dilihat dari grafik untuk pendidikan yang berwarna biru di tahun 2017 dan non-pendidikan yang berwarna coklat di tahun 2017, 18, 19, dan 2020. Sebagai catatan, untuk tahun 2020, data di atas sampai dengan penerimaan bulan Agustus tahun 2020. Penerimaan yang belum tercatat seperti penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, pendapatan jasa lain yang baru jatuh tempo pada akhir tahun. Realisasi belanja untuk tahun 2017 sampai dengan 31 Agustus dalam M-Rupiah, realisasi belanja baru 45,32% untuk tahun 2020 ini, sehingga realisasi belanja ini perlu terus didorong agar maksimal. Namun kebijakan anggaran juga tetap didorong dengan memperhatikan tepat guna, efektif, efisien, akuntabel, dan juga berbasis pada outcome. Ini adalah beberapa piagam penghargaan untuk Universitas Udayana berkaitan dengan tata kelola sumber daya keuangan, yaitu diberikan kepada Universitas Udayana sebagai satuan kerja yang memiliki kinerja terbaik kategori Satker BLU triwulan 1 tahun 2017, kemudian kategori BLU triwulan 4 tahun 2018, dan juga Satker berkinerja terbaik kategori BLU triwulan 1 2018, dan dari Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi sebagai lembaga berkinerja terbaik kedua dalam pelaksanaan anggaran di wilayah Provinsi Bali tahun anggaran 2019. Kerjasama dalam negeri, UNUD melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, PTN maupun PTS, BUMN maupun pihak swasta dari tahun 2017-2020. Tampak tren kerjasama dengan berbagai pihak cenderung mengalami penambahan dengan kerjasama terbanyak dilakukan dengan sektor swasta. Kerjasama luar negeri, selain melakukan kerjasama dalam negeri dengan berbagai pihak, Universitas Udayana juga menjalin kerjasama dengan berbagai negara di kawasan ASEAN, memberikan kontribusi paling banyak dibandingkan dengan negara kawasan lainnya dengan jumlah kerjasama bulan Juli 2020 sebanyak 84 kerjasama. Jadi grafik ini untuk warna biru muda adalah kerjasama ASEAN tahun 2017 sejumlah 66, kemudian 2018
tingkat ASEAN ada 85, yang warna kuning ada untuk 2019 ada 82, dan juga yang warna ungu ada 84 untuk tahun 2020. Demikian seterusnya dengan Jepang, dengan Australia, dengan USA, dan juga dengan negara-negara di Eropa. Nilai kontrak kerjasama. Jadi kerjasama ini juga mendatangkan income bagi Universitas Udayana. Tampak pada grafik warna biru, yaitu sejumlah 16,5 M, kemudian 2018 ada 20,2 M, tahun 2019 ada 26,4 M, dan warna ungu ada 22,5 M. Di samping itu juga ada fee kerjasama untuk Universitas Udayana dalam M rupiah, terus meningkat dari tahun 2017 1,0, 2018 1,2 M, 2019 1,7 M, dan tahun 2020 1,8 M. Nilai kontrak kerjasama cenderung mengalami peningkatan sehingga memberikan kontribusi PNBP berupa fee kerjasama. Hal ini masih terus dapat ditingkatkan di masa yang akan datang, mengingat begitu banyaknya peluang kerjasama yang terbuka dengan berbagai pihak. Upaya lainnya yang dilakukan UNUD adalah dengan lebih gencar melakukan pendataan kerjasama yang selama ini tidak terdata sehingga tidak memberikan kontribusi apapun kepada Universitas Udayana. Kerjasama non-akademik, pemberdayaan aset yang dimiliki melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang dikerjasamakan dengan PT Genah Ripah Jimbaran dalam hal pengembangan dan pengelolaan laboratorium terintegrasi konvensi internasional Universitas Udayana atau Udayana International Convention Center. Yang kedua, kerjasama Universitas Udayana dengan PT Charon Pokpan Indonesia berupa Ibah Teaching Farm atau closed house yang dikelola oleh Fakultas Peternakan dengan kapasitas 20.000 ekor ayam. Internasionalisasi selama kurun waktu 2017-2020, output dari internasionalisasi ini adalah kinerja kerjasama pada penerimaan UNUD yang dapat dilihat pada tabel. Yang pertama, Asia Exchange. Asal negara Finlandia melalui program BIPAS sejumlah 12M,419,400,000. Kemudian yang kedua dengan IBSN International Business Study Network asal negara Jerman dengan kontribusi 7,69 M, 300.000. Yang ketiga Go Abroad Study Program asal negara Singapura. Nama program Go Bali Study Program dilaksanakan oleh Fakultas Pariwisata dengan nilai penerimaan 8,23900 M. Dan yang keempat, Go Study asal negara Norwegia, Udayana International Study Program. Personal trainer dilaksanakan oleh FK atau KUI. Kemudian ada sosial antropologi dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Budaya dengan nilai capaian penerimaan 8,511,300 M. Kemudian mitra kerjasama Lumen Media asal negara Singapura dengan program upskill oleh Fakultas MIPA dengan nilai 308,700.000. Study in Bali juga dengan Jerman melalui Tropical Engineering oleh Fakultas Teknik 4.656.400.000. Maaf tadi saya belum sebutkan IBSN oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian BIPAS oleh Fakultas Ilmu Budaya. Di sini dapat dilihat total penerimaan dari kerjasama sejumlah 41,202 juta.
Udayana Networking dalam rangka menyebarluaskan informasi Universitas Udayana dan kinerja universitas maupun sivitas akademika telah dibangun website Udayana Networking. Melalui peluncuran website ini diharapkan berbagai informasi Universitas Udayana dapat dijangkau lebih luas oleh berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun luar negeri, terutama bagi mitra yang ingin memanfaatkan SDM Universitas Udayana akan dimudahkan dalam mengakses melalui laman Udayana Networking. Pengadaan barang dan jasa Universitas Udayana, Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, besaran realisasi pengadaan barang dan jasa untuk pembelajaran, untuk perkantoran, untuk operasional di tahun 2017 juga pengadaan barang dan jasa dibedakan menjadi konstruksi dan non-konstruksi terlihat pada tabel masing-masing tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Untuk 2020 dapat saya sampaikan pengadaan konstruksi pembelajaran 29,7 M, non-konstruksi 21,2 M, dan untuk perkantoran 11,1 M, untuk non-konstruksi 12 M, dan operasional 34,4 M, dan non-konstruksi 1,3 M. Pembangunan konstruksi Universitas Udayana pada tahun 2019 yang bersumber dari dana PNBP merupakan yang terbesar dalam sejarah. Tahun 2020 anggaran konstruksi juga dialokasikan sangat besar untuk membangun beberapa fasilitas yang sudah direncanakan sejak tahun 2019 dan menyelesaikan pembangunan tahun 2019 yang belum maksimal karena terkendala waktu pelaksanaan pekerjaan. Berikutnya adalah gambar-gambar pembangunan yang dilakukan Universitas Udayana di tahun 2020. Ini adalah pembangunan gudang, Ibu Bapak sekalian, karena saya melihat banyak sekali di unit-unit barang-barang yang sudah tidak terpakai, ya, harus dimasukkan gudang dulu sebelum dilelang. Jadi dengan dibuatkan gudang, maka ruang-ruang barang-barang yang menempati ruang di unit-unit itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran mahasiswa lebih lanjut. Kemudian perbaikan gedung BE di Fakultas MIPA, Ibu Bapak sekalian, ini juga terlihat pada gambar. Lanjutan pembangunan Candi Bentar yang sedang dilaksanakan, kemudian ada lanjutan pembangunan Candi Bentar. Tahun ini sudah rampung 100%. Juga dilakukan pemagaran aset-aset UNUD, Ibu Bapak sekalian. Ini penting karena banyak sekali tanah-tanah UNUD yang tidak terdeteksi dengan jelas, sehingga dengan dilakukan pemagaran kita baru tahu bahwa ada tanah-tanah UNUD yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Ini juga pemagaran aset-aset UNUD, Ibu Bapak sekalian, dan juga ini semuanya aset-aset UNUD yang dilakukan pemagaran. Ini adalah lokasi pembangunan gedung lab engineering Fakultas Teknik. Ini adalah pembangunan gedung laboratorium engineering Fakultas Teknik. Kemudian ada beberapa renovasi untuk RSPTN UNUD, ya. Kemudian ini adalah taman internet untuk Fakultas Pariwisata. Ini juga taman internet yang sedang dibangun untuk Fakultas Pariwisata. Ini adalah perencanaan master plan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di kampus Bukit Jimbaran. Perencanaan master plan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di kampus Bukit Jimbaran, termasuk yang ini. Dan Ibu Bapak sekalian,
Terakhir saya dapat sampaikan rencana pengembangan akademik jangka panjang atau RPAJP Universitas Udayana tahun 2020 tahun 2040 yang menjadi arah pengembangan UNUD di masa yang akan datang per periode tahapan 2020-2025 menjadi 10 perguruan tinggi terbaik nasional, kemudian 26-30 menjadi 100 perguruan tinggi terbaik ASEAN, periode 31-55 300 perguruan tinggi terbaik Asia, dan periode 2036-2040 1000 terbaik dunia. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah menyampaikan pesan harapan untuk Universitas Udayana pada Dies Natalis yang ke-58 Universitas Udayana. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani yang bersedia menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis Universitas Udayana yang ke-58 ini, juga kepada Bapak Gubernur Barli dan juga kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi untuk keberadaan Universitas Udayana selama ini, dan tentu saya berharap Universitas Udayana dapat melaksanakan swadharmanya di dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan suatu produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tak lupa saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Semoga sinar suci Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa selalu menyinari setiap gerak langkah kita bersama. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, selamat siang dan salam sejahtera. Rektor dipersilahkan kembali ke tempat.